Taste Grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Berkah Rojo Koyo Farm Channel. Di video kali ini kami akan berbagi cerita dan pengalaman kami di pemanfaatan limbah pertanian, khususnya di rendeng kacang hijau. Jadi kulit kacang hijau ini sangat melimpah, khususnya di daerah kami bagi petani yang menanam kacang hijau selepas panen padi. Jadi setelah panen raya padi, para petani langsung menanam kacang hijau sesuai keinginannya masing-masing. Ada yang kacang hijau, ada jagung, dan lain sebagainya. Namun untuk kesempatan kali ini saya akan membuat dan memanfaatkan batang kulit kacang hijau ini yang tidak dipakai atau dibuang, dibakar untuk jadi pakan komplit atau pakan lengkap ternak kita semuanya. Dan nanti proses dan bahan baku apa saja yang saya pakai, terus simak video kami sampai habis. Dan bagi teman-teman pengunjung baru di channel Berkah Rojo Koyo Farm, jangan lupa klik tombol subscribe dan pastinya bunyikan loncengnya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe, dan pastinya tonton sampai habis. Batang kulit kacang hijau ini jika kita chopper itu tidak akan maksimal hasilnya. Jadi teman-teman perlunya mesin cacah multifungsi dengan tipe serabut. Jadi nanti kita akan buat batang kulit kacang hijau ini jadi serabut biar nanti hasil pakan untuk ternak kita maksimal, dari kenaikan nutrisi, dari kenaikan kandungannya dan lain sebagainya, nanti biar menghasilkan pakan yang berkualitas dan berimbang. Di sini juga nanti ada beberapa bahan baku lain, semisal ini ada daunnya juga, ada kulit sedikit-sedikit, karena untuk kulit kacang hijaunya ini sudah diambil sama yang punya untuk pakan ternak sendiri, ada yang dijual. Jadi untuk teman-teman bisa memanfaatkan batang batang dari pohon kacang hijau ini beserta daun walaupun sedikit, kita manfaatkan untuk jadi pakan ternak yang berkualitas. Yang selanjutnya kita siapkan mesin chopper ini multifungsi. Nanti kita pakai untuk serabut, saya pakai sarangan 20 mili. Jadi nanti hasilnya seperti apa nanti akan saya videokan dari proses pencacahan dan sampai nanti lanjut proses pencampuran bahan baku lain sebagainya. Dan kita manfaatkan limbah yang tidak terpakai ini bisa menjadi pakan yang berkualitas untuk usaha peternakan kita. Baik, setelah percobaan penyerabutan dari batang kacang hijau, jadi teman-teman nanti saya perjelas. Jadi hasil serabut sama cacahan itu bedanya seperti apa. Jadi setelah saya pemakaian mesin multifungsi 2 input ini, jadi hasil dari serabut dan cacah ini bisa teman-teman lihat. Jadi pemakaian mesin chopper multifungsi 2 input ini dengan model penyerabutan menghasilkan hasil dari batang kacang hijau yang ini kondisinya masih tinggi kadar airnya. Jadi hasil penyerabutan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini.
teman-teman bisa lihat. Jadi hasilnya bagus, dan ketika nanti kita kasihkan ke ternak, hasilnya akan lebih maksimal lagi. Dan yang kedua, setelah saya tester juga untuk pencoperan atau pencacah biasa tanpa pakai sarangan, jadi hasilnya kasar dan dia tidak pecah atau tidak terbuat jadi serabut dengan sempurna. Jadi dia masih besar-besar. Jadi ketika saya serabut, hasilnya sempurna seperti ini. Jadi ketika nanti kita buat pakan fermentasi atau pakan komplit fermentasi, hasilnya maksimal, dan nanti bakteri atau ketika kita fermentasi, hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi teman-teman bisa membedakan antara mesin cacah multifungsi yang dengan tujuan pencacahan saja atau penggilingan, dan 3 tipe atau 3 fungsi ini, penyerabut, pencacah hijauan, dan penggilingan bahan kering. Jadi hasilnya lebih maksimal, dan teman-teman nanti juga menghasilkan pakan yang berkualitas. Jadi tidak hanya pecah saja, tapi benar-benar jadi serabut, hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi seperti itulah setelah selesai penyerabutan dari pohon kulit kacang hijau. Setelah itu nanti kita campur dengan bahan baku apa saja, dan nanti prosesnya seperti apa, jangan di skip, terus simak dan tonton videonya sampai habis. Pemerataan janggal jagung yang sudah saya fermentasi selama 1 bulan. Jadi biar nanti hasil pakan komplitnya lebih baik lagi. Setelah pemerataan dari sumber serat batang kacang hijau yang pertama, yang kedua ada juga tebon jagung, pucukan tebon jagung yang sudah tua. Yang ketiga ada janggal jagung yang sudah saya fermentasi selama 1 bulan. Jadi teman-teman ketika menggunakan janggal jagung, sebisa mungkin atau lebih baik difermentasi terlebih dahulu selama 1 bulan, nanti untuk campuran sumber serat biar hasilnya maksimal. Karena untuk janggal jagung sendiri kandungannya sangat tinggi dari serat kasar, sangat kasar, lignin dan silikanya. Jadi setelah kita fermentasi tunggal selama 1 bulan atau 4 minggu, setelah itu kita campurkan bersamaan dengan sumber serat lainnya. Setelah sumber serat dari ketiga bahan baku tadi sudah kita ratakan, yang selanjutnya kita campurkan konsentrat di atas bahan baku 3 sumber serat tadi. Untuk bahan baku yang saya pakai pada saat ini dalam pembuatan pemanfaatan limbah batang kacang hijau untuk pembuatan pakan komplit, yang pertama yang perlu teman-teman siapkan seperti bahan sumber serat. Jadi bahan sumber serat yang saya pakai pada kesempatan kali ini 40% itu dari batang kulit kacang hijau, terus ada tebon jagung itu 20 kilo atau 20%, sudah 60, yang 10% saya pakai janggal jagung, bisa teman-teman lihat. Jadi janggal jagung ini sudah saya fermentasi selama 1 bulan. Untuk cara pembuatannya teman-teman bisa lihat video saya di atas. Jadi yang bagus untuk langsung kita kasihkan ke ternak untuk janggal jagung itu usia fermentasinya 2 bulan. Namun pada kesempatan kali ini saya campur pada bahan baku lain, cuman sudah saya fermentasi selama 1 bulan terlebih dahulu. Jadi 1 bulan nanti kita fermentasi lagi dengan bahan baku sumber serat lainnya, biar nanti hasilnya tetap maksimal ketika kita kasihkan ke ternak. Yang selanjutnya untuk
pakan penguatnya saya pakai konsentrat 30% atau 30 kilo. Jadi konsentrat ini PK 13%, jadi cukup untuk penggemukan dan juga bisa juga untuk breeding. Dan untuk sumber makro mikro saya pakai Premix TS Grow. Ya, jadi karena pakan ini saya khususkan untuk pakan kambing atau domba, jadi saya pakai TS Grow khusus kambing dan domba. Jadi 1% TS Grow ini untuk 100 kilo pakan. Jadi teman-teman bisa juga mendapatkan TS Grow ini, bisa cek di deskripsi saya. Jadi harganya berapa, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi CS dari pabrik TS Grow ini. Terus yang selanjutnya, teman-teman jika pemakaiannya untuk pakan sapi, bisa juga pakai TS Grow khusus sapi. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ternak yang ada di kandang teman-teman semuanya. Dan untuk probiotik yang saya pakai, ini saya pakai probiotik BioM Plus dengan takaran, karena saya buat bahan baku pakan pada kesempatan kali ini kapasitas 100 kilo, saya cukup pakai 100 gram saja. Jadi cukup irit dan simple dalam pembuatannya. Kenapa kok saya harus pakai Premix, tidak pakai apa namanya tetes tebu atau garam? Jadi kebutuhan ternak itu cukup, menurut kami pribadi, dalam hal pakan ataupun untuk kebutuhan ternak itu cukup 4. Yang pertama sumber serat, yang tadi saya bilang ada 3 jenis yang saya pakai pada kesempatan kali ini. Yang kedua ada sumber pakan penguat konsentrat, jadi sudah lengkap dari karbo, protein, serat juga ada dan lain sebagainya. Yang ketiga kebutuhan makro mikro ternak yang tidak dapat disuplai sendiri dalam tubuh ternak. Apa itu? Yang pertama misalnya vitamin dasar A, D, E, kebutuhan mineral itu ternak tidak bisa buat sendiri, ataupun bisa itu dari bahan baku pakan yang kita sediakan setiap hari. Jika kita tidak mampu menyuplainya, kita bisa pakai Premix TS Grow ini. Jadi sudah lengkap, di dalamnya ada karnitin, tanin, multivitamin, multi enzim, makro dan mikro mineral, asam amino, dikalsium fosfat, antioksidan, herbal, dan yeast bakteri. Jadi ini cukup komplit untuk kandungannya. Jadi ketika kita pakai untuk breeding, untuk penggemukan, hasilnya maksimal. Dan pastinya untuk teman-teman pelaku khusus di penggemukan juga, untuk meningkatkan ADG juga lebih bagus lagi. Setelah semuanya kita siapkan dan nanti kita gelar seperti di depan saya ini, kita juga persiapkan juga untuk pencampuran. Jadi kita siapkan 100 gram probiotik BioM Plus, kira-kira saja. Terus untuk TS Grow ini kita kasih 1 kilo. Setelah itu kita campurkan secara merata. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah kita campur secara merata seperti ini pada bahan konsentrat yang nanti kita campurkan seperti yang sudah tercampur ini. Setelah itu kita campurkan di atasnya secara merata, jangan sampai ada yang tidak terkena dari ke BioM Plus ataupun Premix TS Grow ini. Oke, setelah semua bahan tercampur dari sumber serat dan sumber pakan penguat konsentrat, yang terakhir kita campur secara merata bahan dari Premix TS Grow khusus sapi ataupun khusus kambing, dan probiotik BioM Plus kita ratakan secara merata biar nanti hasilnya maksimal. Ke ternak khususnya breeding juga oke, penggemukan pun juga oke. Melihat dari bahan baku yang kita pakai pada video ini, yang pertama tadi ada rendeng khususnya kacang hijau kering, yang kedua ada janggel jagung yang sudah saya fermentasi di antara kadar air 25-30%,
Yang ketiga ada sumber serat tebon jagung pucukan, jadi yang sudah agak tua dan kadar air rendah. Untuk konsentrat kita pakai kering dan bahan baku tambahan juga kering semua. Jadi kadar air kita butuh banyak, kurang lebih 10-15%. Tinggal nanti setelah kita campur dengan air sumur yang netral, nanti kadar air kita ketemu berapa. Jika kita langsung campur dan kita masukkan dalam tong ataupun tempat penyimpanan lainnya, kadar air kurang, hasilnya juga mentah. Jadi perlunya kita tambahan air sumur. Dan perlu teman-teman untuk proses penyampuran air, usahakan airnya yang seperti air hujan, bukan seperti selang. Kalau pakai selang itu kan hanya sebatas turun, tidak bisa merata dengan sempurna airnya. Jadi saya usahakan teman-teman ketika menyampur air itu usahakan pakai gember atau penyiram bunga. Jadi hasilnya nanti seperti air hujan ketika kita campur seperti ini, biar nanti hasilnya maksimal. Ini kadar air nanti bisa tercampur dengan sempurna. Kalau kita pakai gember, dia hanya satu tujuan besar, jadi lubangnya. Kalau seperti ini nanti hasilnya kadar air akan maksimal, benar-benar maksimal. Nah, sebelum nanti kita masukkan tong, kita tetap seperti biasanya kita tes kadar airnya nanti biar tahu kadar airnya kurang apa pas setelah kita tambah air 15%. Oke, bahan baku semuanya sudah tercampur. Tambahan air 15% dari bahan baku kita juga sudah campur semuanya. Yang terakhir kita campur secara merata, jangan sampai ada yang tidak tercampur. Jadi kita aduk secara merata seperti ini. Setelah itu kita tester kadar air. Seperti biasanya kita tester kadar air untuk keberhasilan pakan komplit fermentasi, yaitu kadar air minimal 25%, maksimal 30%. Jangan sampai kurang dan jangan sampai berlebihan. Jika kurang, hasil pakan komplitnya akan mentah, jadi tidak sempurna hasilnya. Untuk hasil yang maksimal tetap di angka 25-30. Jika berlebihan nanti akan busuk. Kita tes, kita ambil secukupnya. Kita genggam erat-erat. Nah, satu menggumpal, tidak pudar langsung, di sela-sela jari juga tidak keluar air, dan di tangan juga tetap kering. Nah, itu tes termudah kadar air. Jadi teman-teman belajar lewat video pun tetap bisa. Jadi saya harapkan teman-teman yang jauh lokasinya dari kandang saya tetap bisa berkreasi di pakan komplit. Dari bahan baku limbah sekalipun tidak jadi masalah, hasilnya tetap maksimal. Yang penting 4 kunci dasar kebutuhan pakan ternak dari sumber serat kita dapatkan dari limbah ataupun pakan hijauan yang kita tanam. Sumber protein, karbohidrat kita ambil dari konsentrat. Dan sumber makro mikro ternak yang tidak bisa dibuat sendiri sama tubuh ternak kita dapatkan dari Premix TS Grow. Seperti itu. Bahan baku kita campur semuanya. Setelah kita cek kadar air, siap kita simpan dalam tong. Nanti untuk saat ini karena tong saya dari 30 tong sudah penuh semuanya, nanti kita pakai alat press dan kita simpan pada plastik seperti video saya sebelumnya tentang cara bagaimana kita press pakan pakai press manual, press sederhana yang kita buat sendiri. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya di kandangnya masing-masing. Dan kunci keberhasilan juga dalam beternak, usahakan tetap mengevaluasi bahan baku pakan apa yang kurang, dan ketika kurang kita perbaiki sesuai kebutuhan untuk tipe breeding ataupun untuk tipe berdaging. Jadi itu harapan kami. Semoga teman-teman subscriber ataupun pecinta channel Berkah Rajokoyo Farm semakin semangat dalam usaha peternakan.
dataku dhewe ya. Jajal to. Loh, saya ngelik iki lho Mas. Saya ngelik iki lho. Pada sesi akhir ini kita penyimpanan hasil pakan komplit fermentasi untuk penggemukan bisa, untuk laktasi dan indukan bunting juga bisa. Proses pemanfaatan limbah dari batang kacang hijau, janggel jagung, dan saya tambahkan hijauan sedikit dari tebon jagung atau pucuk tebon jagung yang sudah agak tua. Hasilnya seperti ini teman-teman. Saya kemas di plastik. Untuk cara pembuatannya teman-teman bisa cek videonya di atas. Semoga pemanfaatan limbah dari pertanian yang tidak termanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, kita manfaatkan untuk pakan yang murah tapi berkualitas bagus, dan khususnya usaha peternakan kita. Setelah kita press dan kita kemas sedemikian rupanya, kita simpan di tempat penyimpanan di atas tong, karena kalau di bawah resiko dimakan tikus atau dilubangi tikus. Jadi kita simpan sebaik mungkin, dan masa pemeraman pakan komplit fermentasi saya minimalkan di 4 minggu biar hasilnya maksimal. Jadi cukup simple dan teman-teman bisa mempraktikannya di kandangnya masing-masing. Jangan pernah takut mencoba ya. Jadi kita coba dan kita evaluasi apa yang kurang demi usaha peternakan lebih maju lagi. Sekian dari kami pemanfaatan limbah batang kacang hijau. Semoga teman-teman bisa mencoba dan mempraktikannya di kandangnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.